Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video bagian kedua dari workshop game yang dipersembahkan oleh UKM Creation dan FT Unsur ya. Nah, di video ini itu langsung pada pelatihan bagaimana membuat game 3 dimensi sederhana dengan menggunakan Godot. Dan yang akan dibahas di video ini adalah bagaimana membuat scene utama dan scene objek-objek yang akan dimasukkan ke dalam scene utama serta setting Windows untuk menampilkan game tersebut. Sebelum memulai, mari kita lihat terlebih dahulu game seperti apa sih yang akan kita bangun selama di workshop online ini. Oke, jadi di sini game seperti apa yang akan kita buat? Jadi ini adalah game sederhana 3 dimensi ya. Jadi kalau misalnya lihat, ini seperti ini. Kita copy terlebih dahulu. Jadi yang pertama sebelum di copy nih, kita bikin dulu folder supaya tidak berantakan. Jadi nanti new folder namanya aset ya. Setelah new folder namanya aset, nanti bahan untuk workshopnya yaitu donat, kemudian si musik dan si playernya ini dimasukkan ke dalam folder aset gitu. Nah terus nanti yang sisanya ini yang seperti yang material atau misalnya donat yang importnya itu nanti akan tercreate otomatis ketika kita sudah membuka si Godot. Jadi kalau misalnya kita buka projectnya, tadi kan kita buat folder ya, nanti kalau misalnya caranya seperti apa silahkan buka kembali di video sebelumnya ya. Nah jadi setelah masuk ke sini nanti akan ada di sini ada aset, kita bisa lihat. Nah nanti tercreate material-material karena kita menggunakan 3D ya. Jadi kita butuh material gitu. Nah di sini jika misalnya kalian mau mengganti asetnya silakan, dan nanti silahkan import exportnya itu dengan si file type yang GLTF atau GLB boleh ya. Oke, nah di sini kita akan mulai. Jadi yang pertama-tama yang akan dilakukan itu adalah ini kan sebenarnya kita sudah mengimport si player ya. Kalau kita lihat ini sudah import player. Nah sekarang jadi yang pertama yang harus dilakukan itu kan yang akan kita bangun ya, itu game sederhana. Jadi ada seorang player yang dia terbang seperti di langit. Nah kemudian ada donat-donat ya, karena ini adalah bulan Ramadan. Kita anggap itu adalah tahan lapar gitu ya. Jadi jangan sampai kita kena donat atau mau makan donat gitu. Kalau misalnya makan donat itu game over. Jadi skornya ulangi lagi dari awal gitu. Nah sebenarnya ini adalah game endless genre-nya ya. Oke, nah kita akan mulai. Jadi yang pertama itu kita harus jadi membuat scene khusus. Jadi ya kalau misalnya di Godot itu ada yang namanya scene. Nah scene ini itu ya yang akan tampil di layarnya kita gitu ya. Jadi ada scene-scene khusus. Nah scene-scene-nya itu satu adalah UI atau user interface yang akan tampil gitu, dan yang kedua itu adalah scene dari si objek-objek yang ada di si gamesnya kita gitu. Kalau misalnya di Unity itu namanya kayak seperti prefabs-nya. Untuk di Godot itu dimasukkannya ke dalam scene gitu ya. Jadi nanti yang dipanggilnya scene juga gitu. Nah oke. Nah bagaimana dengan memanggil dari si ininya, dari si gamenya kita? Kalian bisa mengklik F5 gitu. Nah karena di sini sebenarnya belum ada apapun ya, kita belum create jadi tidak bisa gitu. Oke, nah yang pertama kita masuk dulu ke si aset. Nah ke si aset, jadi yang pertama si player terlebih dahulu. Kita double klik saja di bagian player, kemudian nanti open anyway. Nah setelah open anyway, nah ini ada ya, jadi ini sudah ada si ininya ya, si playernya seperti ini ya. Oke, yang pertama kita tidak perlu melakukan apa-apa dulu ya. Jadi kita ini seperti ini saja terlebih dahulu, lalu kita save.
Oke, jadi save scene-nya adalah klik scene, kemudian nanti di sini save scene as. Nah, kemudian di sini kita bisa nge-create folder. Jadi nanti kan di erase asset. Kalau misalnya ingin lebih rapi, di sini kita bisa tulis ini untuk yang scene. Nah, oh sorry, jadi kita jangan di asset ya. Oke, ini salah, kita delete dulu. Remove. Nah, ini pastikan di luar ya. Jadi nanti berdampingan dengan si asset. Kemudian kita tulis di sini karena kita mau membuat scene, tulisin. Dan ini player ya, karena ini adalah untuk si player. Kita langsung save aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ada scene si player ya. Oke, ini untuk kita tutup saja. Kemudian open anyway. Nah, setelah open anyway, nah ini kan seperti ini lagi ya. Mana donatnya? Oke, ini adalah donatnya. Seperti ini bentuknya. Oke, sudah ada. Oke, kita save lagi ya, save scene as lagi, kemudian kita keluarkan lagi ke scene lagi dan donat. Oke, save. Nah, sudah seperti ini. Jadi ini kita sudah membuat scene player dan kemudian scene si donat ya. Nah, karena kita ini kan mau membuat gamesnya itu berarti kumpulan dari objek-objek tadi ya, scene-scene tadi, si player dan si donat. Artinya sekarang kita harus membuat scene baru ya, di sini 3D scene juga. Nah, di sini kita bisa save as dulu ya, namanya utama. Jadi utama ini adalah si main playernya. Jadi si scene utama untuk bermain game. Jadi semua aset-aset game itu ada di sana gitu ya. Oke, kita save terlebih dahulu seperti ini. Oke, jadi kita klik add child node ya. Oke. Nah, di sini yang pertama kita butuh kamera. Oke. Jadi kita butuh kamera. Kenapa kita butuh kamera? Karena kamera ini berfungsi untuk memperlihatkan apa yang akan ada di sisinya gitu. Nah, untuk di game itu pasti selalu ada kamera ya. Jadi ini perlu dan wajib ada ya. Oke, jadi nanti ini kamera previewnya seperti ini ya, karena kita memang belum men-setting ya. Oke. Nah, kita save terlebih dahulu dan kita coba untuk F5. Nah, F5 ini adalah untuk ngerunning ya. Jadi kita coba ngerunning. Nah, di sini karena kan ketika ngerunning nih ya, kita ulangi lagi, ketika ngerunning itu kan ada tulisan please confirm gitu. Nah, kenapa ada please confirm? Ya karena memang belum ada scene yang diselect untuk menjadi scene utama. Jadi ketika kita running itu scene mana yang mau ditampilkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini harus diselect terlebih dahulu. Nah, karena di sini kita kan yang pertama kali sekarang utama ya. Jadi kita klik utama dan open gitu. Nah, ini adalah tampilan dari si scene-nya kita ya. Jadi si gamenya kita ini kayak ini. Nah, ini emang belum apa-apa karena kita belum mengattach apapun, hanya mengattach si kameranya saja gitu. Nah, lalu gimana, bisa nggak kita ini mengganti? Tentu saja bisa. Nanti jadi di project setting itu bisa diganti ya, dimana ketika run ini diganti, di sini di main scene-nya itu diganti ya. Tapi ini nanti saja dulu karena kita akan perlunya adalah si ini ya. Oke, nah selanjutnya adalah kita akan mengattachkan si player ya, terus si donat ya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Jadi di sini scene-nya sudah ada. Oke, player kita drag saja masuk sini. Oke, ini sudah ada player di sini ya. Nah, kita bisa lihat, kita coba untuk F5 apakah tampil atau tidak. Nah, kalau tidak tampil seperti ini, mengapa? Nah, kemungkinan itu adalah dia ada di belakang si kamera. Nah, kalau kita lihat, ini adalah kamera, sedangkan ini adalah ini kamera kan, tuh kameranya menghadap ke sebelah sana, sedangkan si player ada di belakangnya. Makanya kenapa dia tidak muncul gitu ya. Nah, jadi usahakan untuk menghadap. Nah, gitu. Ini sudah menghadap seperti ini ya. Jadi sudah ada, mau sebenarnya bebas ya, apakah mau yang dimundurkan si kameranya atau apanya gitu ya. Cuma di sini biar lebih enak, lebih baik si kameranya gitu.
ya. Oke, nah ini sudah seperti ini. Jadi kita F5 lagi. Jadi kita akan selalu ngecek ya. Nah ini sudah seperti ini. Oke. Nah kemudian apa yang dilakukan? Nah yang dilakukan itu sekarang kita akan mengubah si Windows-nya itu. Jadi kalau tadi itu kan Windows-nya bentuknya seperti ini ya, yang sekarang ya, bukan tadi. Sekarang itu bentuknya landscape seperti ini. Nah sekarang kita akan coba untuk mengubah menjadi agak lebih kecil ya. Oke, jadi masuk lagi ke project, lalu ke project setting. Nah, setelah ke project setting itu ya, di sini kita cari yang namanya window. Jadi di display, ini di pas bagian general ada display, ada window. Nah, kemudian di sini ada width-nya. Width-nya kita ubah. Misalnya width-nya kita mau 100 deh, 1000. Nah, width-nya misalnya 600, terus si height-nya itu 1000 gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini di test width-nya berapa? Test width-nya misalnya kita ya samain aja lah. Ini 600 juga, yang ini adalah 1000 gitu ya. Oke, kita coba tinggal close F5 lagi. Nah, ini mungkin agak kegedean ya kalau 600 banding 1000. Jadi kita misalnya bisa ubah lagi menjadi misalnya di sini 400 dan di sini misal 900 ya. Ini 400 juga, ini 900 gitu. Kita F5 lagi. Nah, ini misalnya kecil seperti ini gitu. Nah, artinya si ini pun juga kita tinggal ubah saja ya. Nanti bentuknya seperti apa. Oke, nah kita bisa mundurkan kalau misalnya sekiranya ya ingin mundur. Oke. Nah, jangan lupa untuk selalu menyimpannya, save ya. Oke, kita panggil lagi F5. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana supaya si objek ini tuh bisa membelakangi gitu ya. Jadi di sini kan kalian bisa diputar ya sebenarnya ya. Jadi di klik dulu si playernya, terus nanti ada transform. Nah, di transform itu ada rotation degree-nya. Jadi ada X, Y, dan Z-nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau memutar secara X di sini, ubahnya mau secara Y di sini, mau secara Z di sini gitu. Ya, misalnya kita kasih contoh di sini kita putar 180 derajat. 180 derajat. Oke. Nah, ini sudah membelakangi ya. Nah, tetapi kita coba saja running apakah dia membelakangi atau tidak. Nah, ini sudah membelakangi. Ya. Gitu. Ya, nah kalau misalnya ya ada kasusnya sudah di running di sini, bukan running. Jadi sudah di ubah di sini, tetapi ketika di running dia masih belum membelakangi. Nah, yang salah adalah, bukan salah sih, mungkin ini hanya bisa dilakukan di sini gitu. Jadi nanti si armaturnya di rotation degree-nya itu di pas bagian playernya gitu. Jadi bukan di sana. Kalau misalnya kasusnya itu tidak bisa diputar di sini gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada skeletonnya, armatur dan sebagainya gitu. Kita balik lagi ke main utamanya ya. Jadi oke. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, begitulah bagaimana membuat scene dan men-setting Windows pada Godot ya. Next di bagian ketiga kita lanjutkan. Oke, semoga video ini membantu. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup workshop atau bisa hubungi saya langsung di Instagram DNYSCS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.